Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, salam untuk saudara semua. Semoga berbahagia bagi mereka yang baru menjalani sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang beraktivitas mendapatkan uang yang banyak. Terima kasih. Jadi sejak awal Prabowo itu memang khusus mengincar pendukung Jokowi, ya, yang solid mengalahkan dia di Pilpres tahun 2014 dan tahun 2009. Strategi Prabowo 2 kali pemilu dengan rangkul kelompok garis keras yang berhadapan dengan pendukung pilihan Jokowi ternyata tidak bisa mengantarkan Prabowo ke presiden. Maka strategi sekarang dirubah. Dia tetap memelihara pendukung yang lama, garis keras, dan dia akan berusaha untuk mengambil pendukung Jokowi dengan cara memecah belah dan merangkul mereka yang membawa jurgan persatuan dan lupakan masa lalu. Prabowo bisa dibilang sukses memecah belah pendukung Jokowi yang sebagian besar memang moderat. Prabowo juga membawa nama Jokowi sebagai jualannya, legitimasi bahwa dialah orang yang paling dipercaya untuk meneruskan kepemimpinan Jokowi. Setiap kali ketemu Jokowi dalam tugasnya sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo sudah menyiapkan tim humas yang handal yang akan mengambil gambar-gambar kedekatan dia dengan Jokowi. Posisi Prabowo diatur, ekspresinya, wajahnya juga diatur supaya orang senang melihat kedekatan Jokowi dengan mereka. Bahkan ada momen tertentu seperti waktu kunjungan ke Pindad, Malang. Misalnya tim humas Prabowo sudah menyiapkan mobil taktis dan tempat duduk yang diatur, di mana di situ ada Prabowo lagi nyetir, di sampingnya duduk Erick Thohir. Ya. Di belakang ada Pak Jokowi beserta Ibu Iriana. Potret itu disebarkan dengan narasi bahwa ini adalah simbol kalau Jokowi merestui Prabowo dan Erick Thohir menjadi pemegang kemudi NKRI sesudah Pak Jokowi. Luar biasa kan? Memang sempat membuat ya pendukung Jokowi goyang juga memang ya. Pendukung Jokowi jujur terkecoh. Dengan gambar seperti ini mereka termakan tarian Prabowo dan umpan sibuk berdebat dengan simbol-simbol itu. Bahkan sebagian di antara mereka terbawa masuk barisan pendukung Prabowo. Ditambah lagi Prabowo memainkan ya genderang rangkulan lah dengan berpose bersama Gibran, merangkul Budiman, jangan aja merangkul Bu Iriana, masalah itu ya. Dan berkunjung ke PSI semua selalu dengan alasan atas restu Jokowi, dan puncaknya adalah bergabungnya Golkar dan PAN. Jadi dalam koalisi besarnya Gerindra itu kan tambah gemuk dengan adanya Golkar dan PAN. Survei LSI Denny JA bahkan dengan sengaja mengambil judul bahwa publik yang puas pada Jokowi cenderung memilih Prabowo. Wah, ini narasi ini ya bikin bahaya juga ya. Ya, penting untuk menggoyang-goyang pendukung Jokowi yang memilih Ganjar. Alasan survei LSI Denny JA itu pada waktu itu adalah karena banyak pendukung Ganjar yang kecewa akibat yang penolakan U20 itu, dan branding Ganjar sebagai petugas partai dikendalikan Mega itu terus disuarakan ya. Itulah narasi-narasi yang disebarkan oleh tim sukses Prabowo untuk menurunkan elektabilitas Ganjar. Denny JA mengeluarkan hasil survei yang pas pada Jokowi dan memilih Prabowo itu sampai sebesar 43, sementara yang memilih Ganjar itu cuma 40. Jadi udah mulai sukses kan untuk
setian Pak Prabowo. Jadi pada intinya tuh Prabowo itu sudah memecah belah ya, menarik bagian itu udah bagus lah intinya. Tapi kebenaran akan menuju atau akan menunjukkan jalannya sendiri ya. Ternyata banyak pendukung Jokowi dan logikanya sudah mulai bekerja dan melihat ada keanehan dari Prabowo. Kenapa Prabowo ini tidak pernah jualan prestasi diri, tapi lebih senang jualan Pak Jokowi. Ya memang gak ada prestasinya, mau apa? Jadi pusing kan? Artinya kosmetik yang dipakai Prabowo pelan-pelan luntur dan menunjukkan wajah aslinya. Pendukung Jokowi mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pertemuan Budiman dengan PSI dengan Prabowo yang tadi diharapkan bisa menarik pendukung Jokowi ternyata malah jadi bumerang. Nah, itulah ya, senjata makan tuan namanya. Budiman dan PSI bukan disukai banyak yang digembar-gemborkan ya. Akhirnya apa? Sekarang Budiman dan PSI terutama dari para pendukung Jokowi, mereka menganggap aneh orang-orang yang dulu selama 2 periode itu melawan Prabowo justru sekarang menjadi pendukung garis kerasnya Prabowo. Kan aneh. Ono opo dapat berapa, itu permasalahannya. Jadi jejak digital Prabowo waktu tahun 2019 mulai bertebaran menunjukkan ya perbedaan yang sangat signifikan antara tahun 19 dengan tahun sekarang. Itu Prabowo ya. Ciri orang Indonesia itu memang banyak yang tidak suka kemunafikan. Inilah mungkin karena sering nonton drama sinetron dengan banyak tokoh jahat yang bermuka dua di layar, dan survei Litbang Kompas yang terbaru menunjukkan ya, pendukung Jokowi di tahun 2019 60% masih memilih Ganjar. Bahkan pendukung Jokowi itu juga yakin kalau Jokowi memilih Ganjar sebagai calon penggantinya. Ya, mulai berbalik kan. Situasi seperti ini sama sekali berkebalikan dengan harapan Prabowo yang ingin menarik barisan pendukung Jokowi ke dalam barisannya. Nah, pendukung Prabowo tahun 2019 itu masih solid mendukung Prabowo sampai sekarang. Sekarang pendukung Jokowi sudah tidak lagi termakan gimmick-gimmick ya, drama politiknya Prabowo yang hanya bermodal kedekatan dengan Jokowi tanpa sedikit pun menunjukkan prestasinya. Jadi orang mungkin awalnya suka dengan drama-drama raja seperti itu yang dilakukan Prabowo, tapi lama-lama juga bosen karena dramanya itu saja nggak menarik ya. Jadi sekarang udah berbalik. Kemarin itu ada 3 lembaga survei, Ganjar sudah menduduki puncak atas, udah menyalip Prabowo mungkin sudah mentok. Jadi maka dari itu ya, jadi kita nggak memilih ya kucing dalam karung. Kenyataannya sekarang pelan-pelan udah kita mulai baca permainannya, yang asli mana, yang pura-pura mana ya. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.